Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Oke? Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan, kita berdoa dulu masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita mulai bimbingan ya. Hayo, siapa yang tahu kita mau belajar apa? Nah, kita akan belajar tentang masa depanku. Ya. Apa? Apa contohnya? Misalnya, Pak Yanto sebagai guru, ya. Pak Yanto sebagai guru. Kalian masih murid atau siswa, ya. Siswa, anak-anak itu sebagai jenis pekerjaan, ya. Sebagai siswa itu pekerjaan, ya. Tapi belum menghasilkan uang, ya, belum menghasilkan uang, ya. Di sini Pak Yanto akan memberikan jenis-jenis pekerjaan, ya, yang sesuai dengan kalian, ya. Apa saja? Mari kita lihat. Oke, sudah siap? Ya, pengertian pekerjaan, ya, pengertian pekerjaan, ya. Nah, menjelaskan dulu pekerjaan itu apa ya? Pekerjaan itu apa ya? Perbuatan atau kegiatan untuk memperoleh gaji atau uang, ya, uang, ya. Pak Yanto bekerja sebagai guru, ya. Pak Yanto bekerja sebagai guru, ya. Tiap bulan Pak Yanto menerima gaji atau uang, ya. Begitu, ya. Contoh, dokter periksa anak-anak sakit, periksa. Lalu mama dan papa membayar atau membeli obat. Nah, dokter memperoleh gaji, ya, atau uang. Lanjut. Ayo, siapa tahu jenis-jenis pekerjaan? Ya. Yang pertama, apa? Guru. Ya, yang pertama guru. Ya. Banyak ya. Di sini banyak guru, ya. Oke, ada guru apa aja? Ada guru kelas, ya. Guru BK, ya. Ada guru tata boga, tata busana, ya. Ada guru batik, ya. Ada guru multimedia, ya. Ada guru olahraga. Banyak, ya. Masing-masing punya tugasnya, ya. Yuk kita lihat tugas guru. Apa saja ya? 1. Melatih peserta didik, ya, melatih anak-anak supaya pandai, ya. Lalu 2, memberikan bimbingan, ya, seperti ini, ya. Karena kita daring, ya, kalian bisa melihat video Pak Yanto, ya. Lalu mengajarkan ilmu dan budi pekerti. Lalu
melakukan evaluasi ya. Ini contoh ulangan-ulangan ya. Ada matematika, IPA, IPS ya. Lalu yang kedua apa? Ini gambar apa? Perawat. Ya. Perawat ya. Tugas perawat apa? Merawat pasien ya dan memastikan kondisinya dalam keadaan baik ya atau sehat. Lalu kedua, memberikan obat sesuai dengan resep dokter ya. Lalu bidan ya, bidan. Tugas bidan adalah satu, melakukan pemantauan kesehatan ibu dan kandungan. Kalian menikah, lalu hamil atau mengandung, ya, diperiksa ke bidan, ya. Lalu membantu persalinan, ya, membantu persalinan, ya. Bahasa melahirkan, ya. Ini bidan bisa ya. Lalu ketiga, mendampingi dan memantau tumbuh kembang bayi ya, bayi ya. Melakukan pelayanan keluarga berencana atau KB ya. Lalu berikutnya wartawan ya. Kalian tunarungu bisa menjadi wartawan? Bisa ya. Nah, tugas wartawan ya, mencari dan mendapatkan berita terbaru ya. Lalu memberikan opini kepada suatu peristiwa ya. Contoh, ada kecelakaan lalu lintas. Kalian memberi opini di foto, memberi opini atau pendapat ya di koran, di blog, website. Nah, seperti itu ya. Lalu menyiapkan pertanyaan untuk meliput berita. Ya. Menggali keterangan kepada narasumber. Menyimpulkan keterangan narasumber ya. Narasumber itu siapa? Guru bisa ya. Presiden bisa ya. Banyak ya, banyak ya. Dokter bisa ya. Nah, berikutnya pustakawan. Siapa tahu pustakawan? Ya, bekerja di perpustakaan. Ya, bisa perpustakaan sekolah, kampus, ya. Ya, tugasnya apa? Satu, memiliki kemampuan dalam mengelola perpustakaan, ya. Dalam pinjam meminjam buku. Ya, dalam meminjam buku. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Ya, ayo membaca ya, mengajak ya, supaya pandai ya, supaya tahu. Oh, ternyata banyak buku-buku cerita ya, banyak buku-buku tentang ilmu pengetahuan ya, supaya kalian banyak membaca ya. Ya, ini gambar apa? Koki ya. Koki. Tugas koki apa? Satu, membuat resep, menentukan masakan, menakar masakan, serta tentunya memasak ya.
memasak ya, membuat resep supaya makanan enak ya. Lalu menentukan masakan. Contoh memasak nasi goreng berarti harus ada bahan-bahannya ya, dan menakar masakan ya, lalu dimasak ya, bahannya apa saja ya, bawang merah, bawang putih ya, lalu garam, kecap ya, seperti itu ya. Lalu kedua, kalau koki memasak saja tapi tidak disajikan, lalu bagaimana? Tidak dimakan, sayang ya. Lalu kita sajikan ya, kita menyajikan hidangan ya dengan rasa nikmat, indah dan layak untuk dibayar ya. Kalau tidak enak, ya sudah, tidak dibayar ya. Makanan itu pasti dibuang atau diberikan kepada yang membutuhkan, itu lebih baik ya daripada dibuang ya, sayang ya. Membuang makanan boleh? Tidak boleh ya. Lalu berikutnya, nah, YouTuber ya. Tugas YouTuber apa ya? Satu, membuat akun dengan nama akun yang kreatif ya. Misalnya tidak nama. Contoh salam sehat misalnya untuk bidang olahraga. Ayu senam. Nah, Ayu kuliner ya. Ayu makan ya, atau enggak makan besar ya misalnya ya, atau wisata kuliner ya bisa, atau wisata jalan-jalan itu loh, wisata bahari ya, misalnya mengelilingi tempat-tempat wisata ya, tempat-tempat wisata. Lalu membuat konsep menarik ya, tidak monoton ya, diam saja tidak ya, jalan-jalan, syuting ya. Lanjut, penjahit ya. Tugas penjahit apa? Ya, mencocokkan dan mengubah pakaian sesuai permintaan atau kebutuhan pelanggan ya. Jahit kain, memberi kepada penjahit, tolong buatkan baju dengan model ini ya. Jadi penjahit mencocokkan, mengukur ya badan ya, diukur menggunakan meteran ya. Ya. Kalau sudah sesuai, lalu dibayar. Tahu ya? Baik. Nah, siapa tahu kemampuan anak-anak yang harus dimiliki pekerja ya. Kalian pasti punya kemampuan ya. Kita coba melihat ya, kemampuan apa yang harus dimiliki pekerja ya. Nah, satu apa? Kerjasama ya. Ya. Artinya apa? Memiliki hubungan baik dengan rekan kerja dalam tim akan menciptakan lingkungan kerja yang positif ya. Ya, kalau kalian
bisa bekerja sama dengan teman-teman di sekolah, pasti semua baik ya. Pasti semua akan baik ya. Tidak boleh teman kalian tidak bisa menjawab. Ayo kita sama-sama belajar bersama. Ya. Contohnya ya, tidak boleh teman tidak bisa cuek. Tidak mau. Jangan ya. Ayo belajar sama-sama ya. Oke? Ya. Lalu yang kedua, percaya diri ya. Percaya diri ya. Ya. Keterampilan yang satu ini dapat dimiliki dengan cara berlatih ya, latihan ya. Harus berani ya, berani berbicara di depan umum. Contoh Pak Yanto memanggil Yeda, misalnya panggil Yeda, sini maju. Tidak percaya diri, tidak mau, berarti tidak percaya diri. Sini maju ya, itu yang bagus ya. Ya, contohnya tadi berlatih berbicara di depan umum ya, dan berdiskusi dengan rekan kerja ya, agar berani mengungkapkan pendapat ya. Pak Yanto bertanya, kalian berani menjawab ya. Lalu apa? Yang ketiga, menguasai teknologi terbaru ya. Menguasai teknologi terbaru. Ya, karyawan yang menguasai teknologi akan memiliki nilai tambah. Ya. Kenapa? Mengapa? Karena dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Ya. Biasanya apa? Biasanya harus menguasai Microsoft Office ya. Itu penting ya. Banyak ya. Word, Excel, membuat presentasi seperti ini, seperti Pak Yanto lakukan ya. Seperti Pak Yanto lakukan ya. Paham ya? Nah, selanjutnya kepemimpinan ya. Kepemimpinan ya. Sama ya. Keterampilan untuk dapat memimpin atau menginspirasi, memotivasi orang lain ya, atau teman-teman kalian sehingga dapat memberdayakan orang lain, diperlukan dalam tim ya. Contoh ya, Pak Yanto sebagai pemimpin ya, jadi harus mengajak teman-teman dan memberi semangat pada yang misalnya malas-malas bekerja ya, tidak mau mengerjakan tugas rumah ya. Ayo sama-sama mengajak teman untuk belajar bersama ya. Bagus ya, itu jiwa kepemimpinan ya. Tahu ya, jiwa kepemimpinan. Nah, ini menulis ya. Ya, menulis ya. Ini cocok sekali buat kalian ya. Menulis ya. Menulis berita ya, sebagai wartawan ya, bisa ya. Nah, kalian bisa meningkatkan kemampuan
menulis ya dengan banyak membaca dan menulis ya. Banyak membaca di perpustakaan di sini ya, SLP ya. Kalau kalian sudah masuk sekolah ya. Banyak buku ya, membaca buku ya. Kalian membaca buku lalu menulis. Contoh membaca tentang IPA ya, kalian tulis. Misalnya tentang bagian-bagian tubuh manusia dan fungsinya misalnya ya. Ditulis ya di buku sebagai keterampilan menulis atau kemampuan menulis ya, merangkum ya, setelah membaca lalu merangkum ya, atau menulis kembali ya apa yang sudah anak-anak baca ya. Nah, kreatif dan inovatif ya. Kamu dapat meningkatkan keterampilan ini dengan berdiskusi bersama dengan rekan kerja. Contohnya ya, bagaimana cara membuat misalnya gedung yang bagus kalau ada gempa tidak runtuh. Ya, inovasinya apa? Jadi atau membuat desain yang tahan gempa ya, atau misalnya contoh bagaimana membuat video yang bagus atau yang kreatif ya. Inovatif menciptakan yang baru ya. Tidak itu saja ya. Tidak monoton ya, harus aktif ya. Membuat yang baru ya. Tahu ya? Membuat kreasi dan inovatif ya, membuat video-video baru ya. Yang lama diganti ya. Tahu ya? Ya. Nah, ini penting ya. Kalian sebagai anak-anak tunarungu ya, harus mempunyai kemampuan bicara yang baik ya. Ya, kalian harus bisa memulai percakapan ya, bercakap-cakap ya, langsung ya, telepon belum tentu, belum bisa ya. Nah, atau tertulis via email atau media sosial ya. Contoh WA ya, dibalas dengan sopan ya, dengan kata-kata yang baik ya. Lalu kalau berbicara dengan pimpinan harus sopan dan bicara jelas ya. Nah, tidak kalah penting, ini penting, etika ya. Jujur, contohnya jujur, disiplin, profesional, serta mampu bertanggung jawab ya. Ya, sopan santun masuk ya. Selamat pagi sama pimpinan ya, sama kepala sekolah. Kalau kalian di sini dengan guru, kepala sekolah ya, dengan karyawan ya, harus sopan ya. Jujur, kalau ditanya kamu sudah makan atau belum? Belum, badan lapar ya, tahu ya? Ya. Sebelum kita mengerjakan lembar kerja, kita menonton video dulu ya. Mari kita saksikan. Halo, namamu siapa? Nama saya Kenti Sulaiman. Umur berapa? Umurku 17 tahun. Sekarang
kuliah atau bekerja atau sekolah? Kamu sekolah Sekolah di mana? di SPP Pautiluhur SMP atau SMA? SMA Kelas berapa? kelas 10A. Kelas 10A ya. Satu kelas ada berapa anak? 9 orang. Oh, 9 orang ya. Kamu belajar apa di SMALB? Belajar PPKN, Oh, apalagi? ada matematika, Oh, PK, PPKN, IPS, IPA, tata busana, tata boga, multimedia, dan lain-lain. oh ya. Kamu dari 3 jenis keterampilan itu kamu memilih jurusan apa? Saya memilih jurusan tata busana. Tata busana. Ya. Mengapa? Alasan karena sesuai pekerjaan mamaku. Oh, kamu ingin melanjutkan pekerjaan mama. Ya, Mama sekarang menjadi penjahit. iya, Oh ya, kamu mau melanjutkan menjadi penjahit. iya, Apakah sudah bisa menjahit? bisa, lumayan. Oh, lumayan. Sudah bisa membuat apa? Aku ingat masker, Masker ya. masker ya. Apalagi? Apa kalau celana sama baju belum? Oh, belum membuat celana dan baju belum ya. Iya betul. Oke. Oke. Apakah kamu semangat? Semangat, Nah, semangat sekali. Semangat sekali. Ya, Nah, kenapa? karena hari biasa pelajaran di sekolah itu masa depanku. Oh, ya, semangat untuk meraih masa depan ya. Ya Pak. Ya, untuk membantu mama ya. Ya betul. Mama seorang diri, betul? Iya. Iya, karena papa sudah meninggal ya. Ya, Iya. jadi Candy belajar giat nanti membantu mama ya. Ya amin. Amin. Nanti semoga Candy menjadi penjahit terkenal ya. Amin Pak. Terima kasih Pak. Ya. Lalu kalau membuka konveksi laku, banyak yang pesan ya. Tapi untuk itu harus berlatih giat, menjahit dengan rapi ya. Ya, oke Pak. Ya, apakah jahitanmu sudah rapi atau belum? Bob. Belum. Iya. Memotong kain bisa, sudah bisa. Bisa. Oh, sudah bisa ya. Bisa. Oke. Dari hal kecil-kecil dulu ya. Harus rajin, tekun, pasti nanti berhasil ya. Ya amin Pak. Ya. Saya kira cukup. Candy, terima kasih ya sudah bercerita. Sama-sama Pak. Ya. Dan Ya, kita akan mengerjakan LKPD merencanakan karir, ya, pekerjaan, ya. Nanti anak-anak menulis nama, ya, menulis nama dan kelas di sini, ya, di lingkaran hijau, ya. Lalu kalian mengisi titik-titik, ya. Baik nanti ada pelajaran yang saya sukai, ya, apa saja, ya. Pelajaran yang saya sukai, tulis, ya, contoh matematika, IPA, IPS, ya, bahasa, ya, olahraga, ya. Lalu nilai rapot yang menonjol, apa saja dipikir, dilihat, ya, apa saja, ya. Lalu studi, nanti anak-anak akan belajar di SMA apa jurusannya, ya. Di sini ada tata boga, tata busana, batik, perikanan, multimedia, ya.
Lalu studi di perguruan tinggi ya. Kalau anak-anak mau kuliah ya. Lalu otak berikutnya kursus atau pelatihan yang akan diikuti. Contoh, kalau kalian ingin menjadi koki ya harus pelatihan koki ya atau pelatihan memasak ya. Lalu di tengah, kotak tengah, cita-cita karir saya apa? Contoh sebagai guru ya atau sebagai wartawan ya atau sebagai koki ya. Nah, kalian harus menentukan kapan kalian bisa selesai, tahun berapa ya. Kalian sekarang tahun 2020. Berarti mungkin 5 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan ya. Tahun 2027. Paham ya? Nanti dikerjakan ya di rumah. Oke? Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua.